Media luar sebut otak masyarakat Indonesia sudah keracunan propaganda Rusia. Lansir dari laman berita CNN.com, peneliti disinformasi dan perang hibrida dari Ukraina, Lvov Buska menilai propaganda Rusia mampu menguasai masyarakat dunia termasuk Indonesia. Dalam agresi mereka, menurut dia Rusia didukung anggaran sumber daya melimpah dan sistem terstruktur untuk membuat propaganda untuk mencegah negara lain memberikan dukungan ke Ukraina bagi masyarakat Ukraina, kata Lvov Buska. Tujuan propaganda utama Rusia adalah melemahkan keinginan warga Ukraina. Lantas seperti apa kelanjutan berita ini yang cukup menggemparkan? Apakah benar masyarakat Indonesia mendukung propaganda Rusia? Ataukah itu hanya isu semata? Baru-baru ini ada kabar cukup baru di mana media luar negeri menyebutkan propaganda Rusia dinilai menguasai masyarakat Indonesia. Jadi propaganda Rusia ini sangat menguasai Indonesia. Dinilai Indonesia sebagai negara paling banyak mendukung Rusia daripada negara ASEAN lainnya. Apa mungkin terlalu mencolok sampai mereka menilai bahwasanya Indonesia itu pro-Rusia? Usut punya usut perang hibrida di Ukraina, Lvov menilai mampu menguasai masyarakat dunia, termasuk Indonesia dalam agresi mereka. Pentingnya namun upaya tersebut gagal karena bangsa Ukraina berjuang untuk melawan musuh yang ingin menghancurkan negara kami. Apa mungkin terlalu mencolok sampai mereka menilai bahwasanya Indonesia itu pro-Rusia? Usut punya usut perang hibrida di Ukraina, Lvov menilai mampu menguasai masyarakat dunia termasuk Indonesia. Pentingnya namun upaya tersebut gagal karena bangsa Ukraina berjuang untuk melawan musuh yang ingin menghancurkan negara kami, ujar Lvov. Dalam keterangannya pada Jumat, keterbatasan akses publik terhadap informasi akurat tentang situasi di Ukraina yang terbatas terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil seperti perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan hingga menyerang infrastruktur utama. Untuk menolak kelainan dasar pada kesempatan terpisah oleh siaran Profesor Politik Komparatif dari National University of Mobile Academy menilai propaganda Rusia telah membuat pemahaman masyarakat di wilayah Asia meyakini bahwa Ukraina seharusnya duduk bersama Rusia. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya negosiasi pada 2014 dan 2015. Presiden Ukraina mencoba lagi pada 2023, tetapi Presiden Putin menuntut hal yang tidak wajar ini semakin diperparah propaganda Rusia. Perihal Ukraina adalah perang terselubung yang dilakukan Amerika dan NATO. Jelasnya pada kenyataan, lanjut dia, Ukraina mendapat dukungan dari banyak negara yang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, seperti Maroko yang mengirim tank dari zaman Uni Soviet, sanksi ekonomi yang diterapkan Swiss, bahkan Singapura, maupun sumbangan kemanusiaan dari Pakistan. Hingga kini permintaan Ukraina kepada NATO untuk menerapkan kebijakan menutup ruang udara Ukraina demi mencegah serangan udara dan keselamatan masyarakat sipil. Namun hal tersebut ditolak NATO yang enggan terlibat dalam konfrontasi secara langsung dengan Rusia. Menanggapi hal tersebut, Usman Hamid, Executive Director of Amnesty International Indonesia, menegaskan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia seharusnya membuat masyarakat Indonesia menekan pemerintah agar lebih aktif mewujudkan perdamaian.